Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Islam semuanya. Cerita tentang perahu besar milik Nabi Nuh alaihissalam menjadi perbincangan hangat oleh para ahli arkeologi sejak ditemukannya situs Bahtera Nabi Nuh. Angkatan Udara Amerika Serikat pada tahun 1949 menemukan sebuah benda mirip Bahtera di atas gunung Ararat, Turki dari ketinggian 14.000 kaki. Sebuah penelitian baru bahkan mengungkapkan fakta yang mengejutkan. Dilansir dari Life Magazine, gabungan peneliti, arkeolog, dan antropolog dari dua negara, Cina dan Turki, menemukan bukti baru. Gabungan peneliti yang beranggotakan 15 orang itu mengumpulkan artefak dan fosil-fosil berupa serpihan kayu bahtera, tambang, dan paku. Mereka kemudian melakukan uji laboratorium terhadap artefak tersebut. Dari hasil uji laboratorium yang dilakukan oleh Laboratorium Noah's Ark Ministries International, terungkap fakta yang mengejutkan. Melalui serangkaian uji materi fosil kayu oleh tim ahli tanaman purba, menunjukkan bahwa fosil kayu Bahtera Nabi Nuh alaihissalam berasal dari kayu jati yang saat itu hanya tumbuh di Pulau Jawa. Lembaga tersebut telah meneliti ratusan contoh kayu purba dari berbagai negara. Hasilnya, dapat dipastikan jika fosil kayu yang berasal dari Jawa Timur dan Jawa Tengah itu 99% cocok dari contoh kayu Bahtera Nabi Nuh alaihissalam. Menurut penelitian dari Noah's Ark, Bahtera dibuat di puncak gunung tidak jauh dari dasarnya. Lalu ketika dunia ditenggelamkan oleh banjir besar, Nabi Nuh pun membawa bahteranya berlayar. Berbulan-bulan kemudian, bahtera Nabi Nuh merapat ke daratan yang asing. Jika fosil bahtera Nabi Nuh tersebut menunjukkan berasal dari kayu jati yang hanya tumbuh di Indonesia, maka ada kemungkinan jika Nabi Nuh dan umatnya dulu tinggal di Nusantara. Bahkan ada juga sebagian pendapat yang menyatakan Nabi Nuh sebenarnya merupakan orang Jawa. Benarkah demikian? Baiklah, itu tadi merupakan referensi berdasarkan antropologi dan juga paleontologi. Sekarang mari kita kutip referensi berdasarkan sejarah Islam dan genealogi. Nabi Nuh alaihissalam adalah keturunan ke-9 dari Nabi Adam alaihissalam. Pada saat itu seluruh keturunan Nabi Nuh alaihissalam tinggal di sekitar wilayah Irak dan Suriah saat ini. Belum ada manusia di belahan bumi lain. Beberapa ulama menjelaskan ketika banjir terjadi, terdapat 80 orang di dalam bahtera Nuh, termasuk 3 putra Nabi Nuh dan istri-istri mereka. Setelah banjir surut, Allah Ta'ala mentakdirkan yang mempunyai keturunan hanya putra-putra Nabi Nuh saja, yaitu Syam, Ham, dan Yafis. Dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan. Quran Surat Asy-Syaffat ayat 77. Ahli tafsir di kalangan tabi'in, Imam Qatadah menafsirkan manusia semuanya adalah keturunan Nuh alaihissalam. Tidak ada keterangan di mana bahtera Nabi Nuh terdampar. Namun ada sedikit keterangan dari para mufassir bahwa Nabi Nuh alaihissalam dan rombongannya setelah terdampar menetap di kawasan Mesopotamia atau Irak kuno. Hal ini berarti ketika itu belum ada penduduk lain di muka bumi termasuk di Pulau Jawa. Jadi berdasarkan sejarah Islam, kita ketahui bahwa belum ada penduduk lain di muka bumi termasuk di Pulau Jawa. Sebelumnya kita akan bahas dulu istilah-istilah dalam genealogi ini. Pertama, kromosom Y. Ini merupakan materi genetik yang mewariskan DNA dari ayah ke anak-anaknya. Kedua, materi genetik dalam mitokondria, juga disebut sebagai DNA mitokondria, yang diwariskan oleh ibu kepada anak-anaknya. Nabi Nuh alaihissalam memiliki 3 putra, yaitu Sam, Ham, dan Yafis. Scott Zari dan kawan-kawan dalam Molecular Dissection of the Basal Plates in the Human Y Chromosome Phylogenetic Tree menyebutkan bahwa kemungkinan Nabi Nuh memiliki Y DNA haplogrup M+168. Yafis memiliki Y DNA haplogrup C
anak-anaknya memiliki kombinasi CM dan CV, dan keturunan selanjutnya memiliki Y-DNA haplogrup O. Sementara H memiliki Y-DNA haplogrup DE, anak-anaknya memiliki kromosom DE. Sedangkan Sam memiliki Y-DNA haplogrup F, anak-anaknya memiliki kromosom HGIJK. Lalu mengapa Y-DNA ayah dapat berbeda dengan keturunannya? Ini karena pengaruh genetik dari asimilasi atau perkawinan yang menghasilkan mutasi gen. Institut Biologi Molekuler Eichmann menyatakan bahwa ras Melayu secara khas membawa garis silsilah Formosa Y-DNA haplogrup O, yaitu Jawa sebesar 88,6% dan Melayu Malaysia sebesar 66,7%. Formosa sendiri merupakan istilah dari bahasa Portugis bagi penduduk asli Pulau Taiwan yang kini malah tidak dapat ditemui lagi di negara itu. Jadi berdasarkan DNA, suku Jawa memang keturunan Nabi Nuh dari putranya Yafis. Namun asumsi yang menyatakan Nabi Nuh merupakan orang Jawa merupakan kekeliruan. Nabi Nuh hidup jauh lebih awal dari orang Jawa. Jawa sendiri merupakan campuran dari berbagai ras atau etnik turunan yang kesekian dari Nabi Nuh alaihissalam. Jika kita hubungkan kecocokan antara hasil riset antropolog yang menyatakan bahwa bahan bahtera Nabi Nuh alaihissalam berasal dari Jawa, maka kemungkinan yang cocok adalah berdasarkan teori dari Christopher Beckwith. Dahulunya Kepulauan Indonesia bersatu dengan daratan Asia dan juga Eropa membentuk benua Eurasia. Vegetasi yang ada di bumi kemudian terisolasi ketika daratan Asia Tenggara terpecah dari Asia akibat kenaikan ketinggian muka air laut di seluruh dunia. Kayu jati, teakwood, yang tumbuh subur di Asia Tenggara pun terisolasi di seputaran Pulau Jawa saja, khususnya di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kesimpulan lain yang dapat diambil jika ditinjau dari aspek antropologi, genealogi, dan sejarah Islam adalah kayu jati yang ada di Pulau Jawa sudah terlebih dulu ada daripada suku Jawa itu sendiri. Memang sudah banyak versi studi yang telah dilakukan menyangkut hal ini. Sebagian besar hasilnya pun memang berbeda satu sama lain. Demikian juga analisis ini, bisa jadi benar, bisa juga salah. Wallahu a'lam bishawab.